Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Electrotech Learner. Elektroteknik never end learning. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang assembly dan soldering dari modul Electrotech Starter Lab. Selain mendapatkan modul Electrotech Starter Lab dan komponen kelengkapannya, kita juga mendapatkan beberapa dokumen seperti Bill of Materials yang ada gambarnya di sini. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak tahu komponennya apa aja. Kemudian ada pinout dari WMOS yang terhubung dengan PCB-nya, seperti sensor, button, LCD itu terhubung ke pin berapa aja. Kemudian ada assembly guideline, lalu ada wiring diagram. Kita bisa lihat bagaimana nanti kalau misalnya kita menggunakan sensor, kemudian power supply-nya. Lalu selain itu juga ada skematik dari desain PCB-nya, juga gambar layout dari desain PCB-nya. Jadi ini udah sangat lengkap sekali. Dan terakhir juga ada BOM atau Bill of Materials yang lebih sederhana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengakses digital output dari modul Electrotech Starter Lab. Kita buka dulu Arduino IDE-nya. Di sini saya menggunakan Arduino IDE versi 2.3.2. Sambil menunggu aplikasi Arduino IDE-nya terbuka, kita sambungkan terlebih dahulu modul Electrotech Starter Lab dengan laptop atau PC yang kita gunakan. Untuk memastikan bahwa node MCU yang kita gunakan berfungsi, kita akan coba menggunakan kode contoh yang disediakan oleh Arduino IDE, yaitu LED Blink. Sebelumnya kita pilih juga boardnya, yaitu node MCU 1.0 SP12E. Tulis node dan pilih node MCU 1.0. Oke, sekarang kita mau coba LED blink. Di sini bawahnya adalah delay 1000 milisecond untuk delay on dan delay off-nya. Kita akan coba upload. Bisa diperhatikan LED yang ada di ESP8266 di dalam board node MCU itu nanti akan blinking on selama 1 detik dan off selama 1 detik. Oke, kita coba ganti delaynya menjadi 1000 milisecond on dan 500 milisecond off. Kita upload kembali dan perhatikan perubahan pada LED built-in yang ada di node MCU. Oke, sesuai ya. Perubahan 1 detik menyala dan setengah detik padam. Kita coba ganti lagi supaya lebih terlihat. On-nya 500 milisecond dan off-nya 500 milisecond. Lalu kita upload kembali.
Oke, bisa dilihat ya, bisa diperhatikan LED built-in yang ada di node MCU sekarang nyala selama 500 milisecond dan matinya selama 500 milisecond. Itu artinya node MCU yang kita gunakan berfungsi dengan baik. Oke, kita coba part kedua. Kita akan kontrol LED yang ada di modul Electrotech Starter Lab, di mana ada LED Red Clear dan LED RGB. Pertama-tama kita deklarasikan variabel terlebih dahulu. Kita cek dulu pin outnya. LED Red terhubung ke GPIO 10, RGB terhubung ke 12, 13, dan 15. Oke, kita deklarasikan variabel. Di sini LED Red terhubung dengan pin GPIO 10 di node MCU, lalu LED R itu 15, LED G nya 13, dan LED B nya 12. Kemudian kita buat pin mode, LED red sebagai output, semua LED sebagai output. Lalu di void setup ini kita buat nilai awal yaitu digital write untuk semua LED itu low. Artinya akan diawali dengan LED padam semua. Kemudian kita masuk ke void loop ini. Ini adalah program yang akan berjalan terus menerus. Kita akan menyalakan LED red selama 1 detik, lalu mematikannya selama 1 detik, kemudian LED R untuk RGB-nya itu 1 detik juga nyala dan 1 detik mati, dan seterusnya sampai LED yang blue ya, LED B. Kemudian kita compile berhasil, lalu upload. Dan perhatikan perubahan yang terjadi ya. LED red menyala, lalu LED green mati 1 detik, lalu blue nyala, dan seterusnya seperti itu ya. Selain bisa digunakan sebagai digital output, LED RGB sudah terhubung ke pin node MCU yang bisa mengeluarkan PWM atau analog output ya. Nah, di sini kita akan coba mengontrol LED RGB menggunakan PWM. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi kan digital write, sekarang kita buat analog write. LED R yang tadinya high sekarang kasih nilai antara 0 sampai 255 ya. Nah, itu analog write maksimal minimum dan range-nya ya. Itu adalah range untuk analog write dari 0 sampai 255. Dan kita akan lihat apa perbedaannya antara 0 sampai 255 tersebut terhadap nyala dari LED RGB.
Oh, di sini ada error. Oh, di sini ada typo ya. Harusnya analog write, tapi tadi ada huruf L keselip di situ. Jadi kita coba perbaiki dan kita coba upload kembali. Oke, bisa diperhatikan ketika LED dikasih 255, dia akan menyala terang. Kemudian kalau dikasih nilai 128, intensitasnya menengah ya, sedang, dan 50 agak redup, kemudian 0 itu padam. Jadi begitulah perbedaannya ketika kita memberikan nilai analog write dari 0 sampai 255. Kita akan coba perubahan warna gradasi ya, dari kuning ke hijau, kemudian balik lagi nanti ke merah, dan balik lagi ke kuning. Oke, kita akan buat gradasi warna dari RGB mulai dari kuning hingga ke merah dan ke kuning kembali. Oke, kita menggunakan fungsi for, lalu kita harus memberikan delay di setiap fungsinya ya. Oke, kita compile. Oke, di sini ada kesalahan, kekurangan kurung tutup ya. Kita perbaiki lalu kita coba upload kembali. Oke, nah di sini udah ada perubahan gradasi warna ya di LED RGB. Kemudian di sini juga masih ada LED red clear-nya nyala selama 1 detik, mati lagi selama 1 detik. Lalu kontras ya yang sebelumnya, jadi ini kurang terlihat perbedaannya. Kita akan coba perbaiki lagi, kita update supaya lebih terlihat. Kita matikan dulu ya, kita delete dulu coding untuk menyalakan LED red clear dan memberikan nilai PWM 0 sampai 255. Jadi kita akan coba untuk fungsi gradasi warna dari LED RGB tersebut. Oke, nah sekarang sudah bisa terlihat ya. Kita coba matikan lightingnya supaya lebih terlihat warna gradasinya.
Oke, demikian pembahasan tentang digital output dan PWM. Jangan lupa subscribe, like jika kamu suka video ini, dan dislike jika kamu tidak suka. Dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.